Amin, puji nama Tuhan, silakan duduk. Shalom. Wah, kok lemes, sudah makan? Belum, wah, nanti ditraktir sama Koko Vito ya, ditraktir kentang goreng ya. Haleluya, saya percaya kita berada di ibadah mujizat. Dan selama minggu-minggu ini nanti saya akan saksikan bagaimana banyak sekali mujizat yang terjadi. Karena saya percaya bahwa mujizat Tuhan masih terjadi sampai detik ini. Dan yang percaya katakan, amin. Sama-sama boleh kita katakan, boleh tangannya ditaruh di dadanya. Boleh kita katakan, saya sehat. Boleh katakan, saya sembuh. Boleh katakan, saya berhasil. Dan yang terakhir katakan, saya diberkati. Sekali kita kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Ibadah ini dirancang khusus buat kalau ada yang mungkin sakit secara jasmani atau kalau sakit secara rohani. Nah nanti setelah saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan membuka altar, saya rindu berdoa bagi Anda yang mungkin sakit, bukan hanya fisiknya, tetapi sakit mungkin secara psikisnya, mungkin sedang lemah, sedang depresi, atau mungkin terikat akan sesuatu, dan nanti saya akan membuka altar dan rindu berdoa bagi saudara. Ada beberapa kesaksian selama minggu ini yang saya dapat dari jemaat, melalui ibadah mujizat. Dan saya percaya itu semua karena Tuhan kita yang luar biasa. Nah saya baca beberapa, ini ada yang saya bacakan. Puji Tuhan Pak, kemarin saya mengalami GERD, komplikasi ke usus. Puji Tuhan gak sampai operasi karena kemarin ikut doa malam mendapatkan lawatan dan mendapatkan kesembuhan dari Tuhan Yesus. Boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Pak, saya 2 kali ikut ibadah mujizat di Yestoya. 1 kali waktu bulan Desember, saya pusing pol, habis ikut ibadah, pusing hilang. Pusing itu membuat saya gak bisa berdiri, tetapi setelah ibadah saya bisa berdiri, bahkan sembuh dan seperti orang yang gak pernah sakit. Lalu yang kedua pas 2 minggu lalu, berarti tanggal 4 Juni ya, 4 Juni, waktu saya ikut ibadah mujizat, saya mengalami asam lambung, perih, cenut-cenut perutnya, dan habis khotbah selesai, saya baru sadar kalau GERD-nya hilang, bahkan sampai sekarang ini aman dan sehat dan sembuh total dari Tuhan Yesus. Wow, saya sungguh percaya karena mujizat Tuhan dan kesembuhan Tuhan terjadi di tempat ini. Oleh sebab itu kalau ada yang butuh pertolongan Tuhan, ada yang butuh kesembuhan baik jasmani maupun rohani, saya percaya sampai detik ini kuasa Tuhan masih bisa dinyatakan. Dan yang percaya katakan, amin, haleluya. Saya tidak akan berkhotbah lama, karena hari ini saya akan banyak berdoa. Kalau ada Anda yang rindu doakan, jangan segan, jangan takut. Saya sungguh rindu berdoa bagi Anda, nanti Anda boleh maju dan saya berdoa. Kalau Anda ada request doa, Anda boleh bisikan kepada saya dan saya akan berdoa bagi Anda. Dan saya percaya bahwa Tuhan masih bekerja sampai hari ini dan mujizatnya masih nyata sampai hari ini. Nah berbicara tentang kesembuhan, ada 3 cara Tuhan menyatakan kesembuhan. Kita perlu tahu. Yang pertama, Tuhan bisa menyembuhkan kita secara langsung. Jadi ketika kita berdoa, Tuhan bisa langsung menyembuhkan kita. Ada cara yang kedua, yaitu melalui hamba Tuhan atau melalui ibadah. Jadi ketika saya berdoa bagi Anda, melalui ibadah lawatan Tuhan dinyatakan, Anda bisa mengalami kesembuhan. Dan yang ketiga, Anda bisa mengalami kesembuhan melalui dokter, tim medis, atau obat-obatan. Jadi kita percaya ada 3 cara. Karena saya sering menemukan ya, kadang-kadang ada orang itu sok rohani. Saya percaya di sini nggak ada ya. Atau di sini lebih parah enggak ya. Tapi saya percaya di Gereja Betania Yestoya Malang orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Ada kadang-kadang yang sok rohani. Ayo ke dokter. Oh, biar saya dijamah oleh Yesus. Saya dijamah oleh Roh Kudus, Dia menyembuhkan. Oh, saya percaya itu benar, itu firman Tuhan. Tapi saya percaya bahwa kita juga bisa disembuhkan melalui dokter. Sebab Yesus adalah dokter segala dokter. Maka sejatinya kalau kita datang ke dokter dan kita sembuh, saya percaya itu juga campur tangan Tuhan. Ya, kita perlu hikmat. Ya, karena seringkali saya mau sampaikan sesuatu yang ini penting. Ini mungkin masih pro kontra ya, ada yang pro, ada yang kontra. Tapi saya mau sampaikan, kita tetap perlu menyiapkan diri kita. Di sini saya tidak mengendorse asuransi, tidak. Tetapi seringkali kita kurang berhikmat. Ya. Kita tidak menyiapkan diri kita, sehingga ketika terjadi sesuatu, ya kita nggak siap. Saya mau kasih contoh, Yusuf ketika menjadi Perdana Menteri di Mesir, dia adalah orang non-Mesir, karena dia adalah orang Ibrani,
Dia adalah orang nomor 2 setelah Firaun yang dipercaya untuk memimpin bangsa Mesir. Ketika akan dilanda kelaparan selama 7 tahun lamanya, dia menyiapkan, menabung gandum, makanan, dan lain sebagainya. Menyiapkan ketika terjadi 7 tahun masa kelaparan. Akhirnya mereka tidak kelaparan karena ada gandum dan persiapan. Maksud saya apa? Kita percaya kepada Tuhan, betul. Dia akan melakukan bagiannya, betul. Tetapi kita juga perlu melakukan bagian kita. Seringkali kalau saya boleh katakan, kita juga perlu menjaga kesehatan kita. Ya, kita perlu jaga pola hidup kita. Ada orang yang berpikir gini, kita gak usah jaga pola hidup, ujung-ujungnya ya pasti mati yuk. Loh, ya semua pasti mati. Kita akan mati sama-sama, istilahnya akan menuju kepada kematian. Tetapi kita perlu menjaga hidup kita juga. Melalui kesehatan, firman Tuhan berkata, latihlah dirimu. Di situ menggunakan kata gimnastik. Artinya apa? Kita menjaga diri kita, kesehatan, pola hidup kita. Jadi kita jangan gegabah, karena apa? Tuhan melakukan bagiannya dan kita melakukan bagian kita. Karena saya sering melihat ada orang sakit ternyata karena pola hidup. Makan yang berlemak-lemak, yang soda-soda, yang manis-manis. Memang enak ya, tapi itu membinasakan. Nah ini ya, senggol kanan dikatakan, ojo mangan sing manis-manis loh yo. Wah itu cukup senyummu yang manis. Saya kalau makan sama istri saya selalu pesan es teh tawar. Kenapa? Karena senyum istri saya sudah manis. Wah. Hui, sweet. Ya. Suami kepada istrinya boleh senggol, ma, senyummu lo manis. Ya. Yang jomblo gak usah disenggol sebelahnya ya. Modus nanti ya, wah repot ya. Tapi saya percaya kita juga perlu melakukan bagian kita. Dan saya percaya akan pertolongan Tuhan. Nah kita perlu berhikmat. Seringkali kita berpikir, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Nah gereja kita, Yestoya, ini berpondasi filosofinya dulu Bapak Gembala dapat waktu 30 atau 40 tahun yang lalu ya. Yestoya itu singkatan Yesus tolong saya. Jadi kita percaya bahwa Yesus sanggup menolong kita. Nah tetapi kita harus percaya akan setiap caranya. Suatu ketika ada banjir melanda. Ada orang dia kebanjiran, pertama masih sebadan ya. Datanglah orang yang mau menolong, tim yang menolong menggunakan kapal karet itu ya. Ayo Pak, naik Pak. Oh saya nunggu pertolongan Tuhan. Wow. Akhirnya manjat sampai atap, datanglah helikopter. Pak ayo Pak naik, saya tunggu pertolongan Tuhan. Yang terakhir pakai jet, karena lebih tinggi lagi banjirnya. Sampai kelelep sini. Saya tetap menunggu pertolongan Tuhan. Akhirnya mati, kelelep ketenggelam ya. Terus ketika dia datang menghadap Tuhan, dia jawab, Tuhan, mana pertolonganmu? Katanya pertolongan ada buat orang percaya. Terus Tuhan jawab, piye to awakmu? Wong aku wis tak kirim kapal karet, wis tak kirim helikopter, wis tak kirim pesawat jet. Lah bok tolak kok. Ya makanya. Lah akhirnya kamu ketemu saya gitu kira-kira ya kalau analoginya. Nah jadi kita mesti tahu bahwa Tuhan itu bisa menolong dari banyak cara. Kalau kita melihat dalam firman Tuhan, Yesus juga menolong seorang yang buta dengan apa? Air liurnya ditaruh di tanah, diudek-udek dan dioleskan di matanya. Dan terjadi kesembuhan. Nah kita melihat ayat kesukaan kita semua, ayat apa? Terakhir, udah mau selesai cepet ya. 1 Petrus 2, ayat yang ke-21 sampai yang ke-25. Dikatakan firman Tuhan, sebab untuk itulah kita semua dipanggil, karena Kristus telah menderita untuk Anda dan saya, dan telah meninggalkan teladan, supaya kita semua mengikuti jejaknya. Sebelum kita ke ayat 22, di situ ada kata menderita. Kata menderita menggunakan bahasa asli dalam Yunani yaitu patos, atau pato atau patos. Artinya apa? Yesus betul-betul mengalami penderitaan yang manusiawi. Sebab Yesus adalah Tuhan yang menjadi serupa dengan manusia. Sehingga dia mengalami apa yang manusia alami. Apa yang dia alami? Ketakutan, sakit, kelaparan. Saya mau tanya, adakah di sini kita yang pernah ketakutan sampai keringat berdarah? Ada? Saya rasa tidak ada. Yesus malam sebelum diserahkan untuk disalib, dia berkeringat darah di Taman Getsemani. Dan dikatakan patos, penderitaan yang manusiawi. Jadi ketika kita seringkali kita ini kalau doa Tuhan, engkau gak mengerti apa yang saya alami. Loh, Yesus mengerti.
Sebab ribuan tahun yang lalu Yesus mengalami apa yang kita alami. Dia mengalami kelaparan. Saat berpuasa 40 hari 40 malam dia lapar. Dia mengalami kelaparan, makanya iblis mencobai Yesus. Ubahlah batu ini menjadi roti. Sebab manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari apa? Capcay, ya, bakmi, sate, ya, dan geprek ya kalau di Indonesia ya. Nah jadi dia mengalami apa yang kita alami. Makanya dikatakan Tuhan Yesus setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dikatakan ayat 22. Dia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Kenapa penting kita mengetahui ini? Sebab ada yang namanya bapa pendusta. Siapa bapa pendusta? Iblis. Yang suka mengintimidasi. Yang suka menyampaikan pesan hoax, pesan palsu. Tetapi ada Yesus yang menyatakan kebenaran. Dan dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup bagi setiap orang yang percaya. Tidak ada satupun jalan selain dia menuju kepada Bapa. Dan hanya Yesus satu-satunya jalan menuju kepada Bapa. Ayat 23 dikatakan, ketika Yesus dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita patos, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkan kepada dia yang menghakimi dengan adil. Di sini siapa? Yang kalau difitnah, gak tahu siapa saya. Ya, sopo kui? Gak tahu. Yesus loh, dia dicaci, dia difitnah, dia gak mau membalas. Karena dia berkata apa? Tuhan, Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hari ini kasih karunia Allah ada dalam diri kita. Mau kita difitnah gak usah takut. Yohanes 8 ayat 32, kebenaran akan memerdekakan. Ya. Saya selalu berdoa sama Tuhan, ya Tuhan memang saya masih muda. Mungkin banyak orang mau menjatuhkan saya, mungkin banyak orang mau memfitnah saya. Tetapi saya memegang kebenaran dan ketika Tuhan mengangkat tidak ada satupun yang dapat menurunkan. Ketika Tuhan menurunkan tidak ada satupun yang akan dapat mengangkat. Ketika Tuhan membuka tidak ada satupun yang dapat menutup. Dan ketika Tuhan menutup tidak ada satupun yang dapat membuka. Dan adalah firman Tuhan ketika Tuhan berjanji pasti dia menggenapi. Kita lihat ayat yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Dan oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Boleh kita taruh tangan di dada kita katakan, oleh bilur-bilurnya saya telah sembuh. Sama-sama katakan, oleh bilur-bilurnya saya telah sembuh. Sekali lagi, oleh bilur-bilurnya saya telah sembuh. Saya percaya hari ini adalah waktunya. Kalau Anda mungkin selama ini menanti, jangan tunda. Kalau engkau hari ini yang membutuhkan dia, saya butuh pertolongan Tuhan, jangan tunda. Karena dia mau melakukan dan dikatakan oleh bilur-bilurnya. Tahukah saudara apa itu bilur? Bilur itu ketika Tuhan Yesus dicambuk 39 kali, ditarik dagingnya. Itu ada seperti apa itu? Koyor-koyor gitu ya. Kayak kalau kita makan rawon itu loh, ada apa itu? Kayak gaje ya. Nah itu, koyor-koyor itu loh. Di bawahnya kulit, dekatnya daging gitu ya. Ketika dicambuk, blah, bilur-bilurnya membuat kita sembuh. Oleh darahnya, disalibnya, kita yang mati oleh dosa, kita jadi beroleh hidup. Jadi hari ini apa yang mungkin mati dalam hidup kita? Mungkin karir kita ada yang mati, mungkin pernikahan kita ada yang mati, mungkin studi kita ada yang mati. Datang kepada Yesus, sebab yang mati dijadikan hidup. Sama-sama katakan, yang mati dijadikan hidup. Jadikan hidup, haleluya. Kita lihat ayat yang selanjutnya yang terakhir. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Jadi pertanyaannya hari ini, kalau engkau mungkin merasa kekurangan gak selalu bicara materi ya. Cek ayat 25. Sebab dahulu kamu adalah domba yang sesat, tetapi kamu kembali kepada gembala. Kenapa sih kita digambarkan domba? Soalnya domba ini angel tuturane. Wis diomongin nang kono lho ya. Yo sik nang nyisi nang kene piye. Wis diomongin ke situ. Di sana. Kecelik dikit aja set. Lah itu domba itu gitu. Tapi dia gembala yang setia.
Gembala itu megang gada dan tongkat. Nah kan ada kata gada dan tongkat. Gada dan tongkat itu kayak kalau kita Natalan itu biasanya ada permen-permen yang ada tekoannya itu loh. Nah gada dan tongkat itu ada dua fungsi. Kalau gada itu kayak pentung gitu ya. Kalau ada serigala, ada binatang buas, singa, beruang. Gada itu buat gepuk. Jadi dombanya aman. Kalau tongkat, kalau dombanya itu tersesat, ayo balik. Ayo balik. Jadi kita cek hari ini. Seringkali kita ngomong, Tuhan engkau di mana? Kita balik pertanyaannya, kita yang ada di mana? Apakah kita di dalam hadirat Tuhan? Atau kita di tempat yang lain? Sebab ketika kita dekat dengan gembala kita, gembala yang agung yaitu Yesus Kristus, maka saya percaya kita tidak akan pernah kekurangan. Satu firman Tuhan yang saya pegang sampai hari ini, dan ini yang saya imani buat anak, keturunan saya, buat cucu saya, bahwa orang benar, orang percaya tidak akan dibiarkan Tuhan meminta-minta. Sebab inilah janji Tuhan bagi setiap kita orang yang percaya. Dan hari ini, mungkin ada engkau, mungkin sedang sakit, engkau menanti-nantikan. Ayat 24 berkata apa? Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. 3 cara ya, kita sembuh. 1, Tuhan bisa menyembuhkan langsung. 2, melalui hamba Tuhan yang berdoa. Atau 3, bisa melalui dokter. Kita percaya 3 cara itu, Tuhan bisa bekerja. Ya. Tetapi ada satu kehendak Tuhan yang kita perlu percaya dan kita perlu tahu. Bahwa setiap rencana Tuhan itu pasti yang terbaik dalam hidup kita. Karena sering kita terjebak, berarti kalau saya nggak sembuh, iman saya lemah dong. Enggak. Tidak ada iman yang lemah, tidak ada iman yang kuat. Artinya di tesnya, di parameternya hanya dari sembuh nggak sembuh. Tidak. Kalau engkau sampai hari ini bisa bertahan, berarti engkau punya iman yang sejati, punya iman yang kokoh. Karena kita sering kali parameternya gitu ya. Kalau nggak sembuh berarti imanmu lemah sih. Oh, pasti nggak beriman. Nah, memang iman bisa menyembuhkan. Tetapi saya perlu katakan bahwa imanlah yang membuat kita bisa tetap bertahan di dalam Tuhan. Mau situasi senang, mau situasi sedih, mau situasi suka, situasi duka, kita tetap mau beriman dan setia di dalam Yesus. Nah kalau misalnya memang kita sudah bertahun-tahun kita berharap kepada Tuhan, tapi Tuhan belum menjawabnya atau menjawab tidak, kita tetap harus setia. Karena kita percaya bahwa rencana Tuhan pasti yang terbaik. Tetapi saya masih percaya bahwa oleh bilur-bilurnya kita yang sakit disembuhkan. Ya, karena ada anak muda, saya tutup dengan kisah ini dan saya undang pemain musik boleh maju ke depan. Ada anak muda tanya sama saya, Ko Yoel, saya di EC sama teman saya. 4 hari saya sakit, saya sudah berdoa sama Tuhan Yesus, tapi kok saya nggak sembuh-sembuh. Berarti iman saya lemah dong, berarti saya nggak beriman dong. Hikmat Tuhan turun dan saya katakan, loh bukan kamu gak beriman. Justru karena kamu beriman, kamu sakit dari hari pertama sampai hari keempat, kamu tetap bertahan dan kamu tidak menghujat Tuhan. Karena saya percaya, Dia baik walaupun kadang kita gak mengerti rencana Tuhan. Tapi yang kita mau percaya, rencananya pasti yang terbaik walau kita gak mengerti. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai. Aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Yang penting hari ini arti kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Dan kita tetap percaya rencana Tuhan pasti yang terbaik. Dan saya tetap percaya, saya percaya betul Dia sanggup menyembuhkan. Kalau yang terjadi sebaliknya, Dia punya rencana yang terbaik buat setiap kita. Jangan pernah mengeluh, selalu mengucap syukurlah senantiasa. Ketika beberapa kali saya melayani dalam pelayanan kematian, sering orang bertanya-tanya, kenapa ini harus terjadi kepada saya? Saya sudah berdoa, saya melayani Tuhan. Bapak saya sakit, saya sudah berdoa. Bukannya sembuh malah dipanggil Tuhan.
Berarti Tuhan gak baik dong. Saya mau katakan, apapun yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Kalau kita terus bandingkan dengan dunia, saya setia melayani loh. Saya setia datang pada Tuhan loh. Tapi kok gini yang saya dapat? Sedangkan ada orang yang jahat, korupsi, jahat, menipu, memfitnah, kok tetap sehat-sehat aja? Kok kita yang sakit? Kok kita yang mengalami itu? Jujur, saya tidak punya jawaban yang bisa memuaskan. Tetapi yang saya bisa jawab, apapun rencana Tuhan, pasti yang terbaik dalam hidup kita. Hari ini kita gak mengerti, tapi kelak suatu saat kita mengerti dan kita berkata, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari kita datang ke hadirat Tuhan.